Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Kita sudah masuk kembali ke pelajaran PJJ IPA-nya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan kita sudah masuk di part kedua dari pengukuran. Baik, anak-anakku sekalian, bersiap. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu besaran, satuan, dan nilai, juga bagaimana cara mendapatkannya melalui proses pengukuran. Dalam proses pengukuran terdapat satuan baku dan tak baku. Nah, hari ini kita akan coba melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang baku sehingga kita dapat menghasilkan besaran dan satuan secara baku. Minggu lalu kita sudah membahas berkenaan bagaimana proses mengukur. Nah, hari ini yang akan kita lakukan proses pengukuran adalah pada satuan besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, dan suhu. Dalam sebuah pengukuran, pasti ada ketidakpastian dalam sebuah pengukuran. Kenapa? Karena setiap pengukuran berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu tidak baik. Usahakan untuk mengukur sedemikian sehingga ketidakpastian bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, maka sifat ketelitian itu dibutuhkan dalam sebuah proses pengukuran. Lantas bagaimana atau kenapa ketidakpastian itu dalam sebuah pengukuran terjadi? Nah, sumber-sumber ketidakpastian dalam sebuah pengukuran terjadi karena 3 hal. Yang pertama, metode membaca skala tidak tegak lurus atau paralaks. Yang kedua, salah dalam membaca skala. Dan yang ketiga, pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat. Selain ketidakpastian dalam pengamatan, juga ada ketidakpastian random atau acak dalam sebuah pengukuran. Nah, misalnya terjadi fluktuasi pada besaran listrik, getaran pada landasan, atau radiasi latar belakang, dan gerak acak molekul udara. Ketidakpastian pada pengukuran juga bisa kita dapatkan dari ketidakpastian secara sistemik, yaitu ketidakpastian yang terjadi karena ketidakpastian alat, kesalahan nol, waktu respon yang tidak tepat, dan kondisi yang tidak sesuai. Sekarang kita bahas mengenai ketelitian dan akurasi dalam pengukuran. Tidak mungkin menghasilkan pengukuran yang tepat atau akurasi secara mutlak, sehingga keakurasian alat ukur harus dicek secara periodik dengan metode the two-point collaboration. Yang pertama, apakah alat ukur sudah menunjukkan 0 sebelum digunakan? Yang kedua, apakah alat ukur memberikan pembacaan ukuran yang benar ketika digunakan untuk mengukur sesuatu yang standar, agar akurasi pada pengukuran bisa dilakukan secara mutlak. Sebagai contoh, dalam pengukuran panjang, kita bisa menggunakan mistar dan jangka sorong. Mistar umumnya memiliki skala terkecil 1 mm, sedangkan jangka sorong mencapai 0,1 mm. Pengukuran menggunakan jangka sorong akan memberikan hasil yang lebih presisi dibandingkan menggunakan mistar. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pengukuran itu ada ketelitian atau presisi dan ketepatan. Ketelitian menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran, sementara ketepatan menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya.
Nah, barusan Ibu sudah jelaskan mengenai bagaimana cara melakukan proses pengukuran. Sampai jumpa nanti di materi selanjutnya, yaitu mengenai konversi satuan. Baik Ibu Hairi, pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.